Sejarah biografi Abah Anom. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau yang biasa dikenal dengan panggilan Abah Anom adalah ulama sufi masyhur yang sangat karismatik dan tidak diragukan lagi kewaliannya. Beliau adalah seorang ulama dan pemimpin spiritual yang lahir pada 1 Januari 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia merupakan putra kelima dari Syekh Abdullah Mubarak atau yang dikenal dengan Abah Sepuh dan Siti Juhriyah, pendiri pondok pesantren Suryalaya yang dikenal dengan ajaran TQN atau Thoriqoh Qadiriyah Naksabandiyah. Abah Anom memiliki keturunan yang terdiri dari beberapa anak dari pernikahannya. Ia dikaruniai 6 orang anak yang semuanya melanjutkan warisan pendidikan dan spiritual di Pondok Pesantren Suryalaya, tempat di mana beliau mengabdikan hidupnya sebagai pengasuh dan pemimpin spiritual. Selanjutnya, pendidikan Abah Anom. Di usia 8 tahun, Abah Anom masuk sekolah dasar di Ciamis antara tahun 1923 sampai 1928. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan ke Sanawiyah di Ciawi, Tasikmalaya. Pada tahun 1930, Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam lebih khusus. Ia belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang, Cianjur. Kemudian belajar ilmu fikih, nahwu, shorof, dan balaghah kepada kiai terkenal di pesantren Jambudipa, Cianjur. Kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambudipa, beliau melanjutkan ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Mama Ajengan Ahmad Syatibi. 2 tahun berada di pesantren Gentur, pada tahun 1935 sampai 1937, Abah Anom melanjutkan belajar di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi. Pesantren ini terkenal sekali terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu yang ahli hikmah dan silat. Di pesantren inilah Abah Anom banyak mendapatkan pengalaman dari berbagai hal, termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Kegemarannya menuntut ilmu menyebabkan Abah Anom menguasai berbagai ilmu keislaman saat berusia 18 tahun. Nah, didukung juga dengan ketertarikannya pada dunia pesantren. Ayahnya yang merupakan sesepuh tarekat Qadiriyah Naksabandiyah atau yang kita kenal dengan singkatan TQN mengajarinya zikir tarekat, sehingga ia menjadi wakil talqin di usia yang relatif muda. Kemudian dari sejak itu dikenal dengan sebutan Abah Anom. Kegemarannya bermain silat dan kedalaman rasa keagamaannya diperdalam lagi di pesantren Citengah, Panjalu yang dipimpin oleh Haji Junaidi yang terkenal sebagai ahli alat jago silat dan ahli hikmah. Setelah menginjak usia 23 tahun, Abah Anom menikah dengan Ibu Uis Siti Ruyana. Setelah menikah, kemudian ia berziarah ke Tanah Suci. Nah, sepulang dari Mekah, setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, dapat dipastikan Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuannya ini meliputi tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti dari ilmu agama. Oleh karena itu, tidak heran jika ia fasih berbahasa Arab. Bahkan, beliau lancar berpidato baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda, sehingga pendengar dapat menerimanya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Ia juga amat cendekia dalam budaya dan sastra Sunda, setara kepandaiannya dengan sarjana ahli bahasa Sunda dalam penerapan filsafat etnik kesundaan. Hal ini dalam upayanya memperkokoh tarekat Qadariyah Naksabandiyah. Abah Anom resmi menjadi mursyid TQN di pesantren sejak tahun 1950. 6 tahun kemudian, Abah Sepuh wafat, sehingga Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantrennya. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladan, Abah Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Pondok Pesantren Suryalaya dengan kepemimpinan Abah Anom tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian merakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian. Kemudian ia juga membuat kincir air untuk pembangkit tenaga listrik dan lain-lain. Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, Abah Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Maka sejak tahun 1961 didirikannya Yayasan Serba Bakti dengan berbagai lembaga di dalamnya, termasuk pendidikan formal, mulai dari TK, SMP Islam, SMU, SMK, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Keagamaan, Perguruan Tinggi IAILM, dan Sekolah Tinggi
Ekonomi Latifah Mubarakiyah, serta Pondok Remaja Inabah. Dirikannya Pondok Remaja Inabah sebagai wujud perhatian Abah Anom terhadap kebutuhan umat yang sedang tertimpa musibah. Berdirinya Pondok Remaja Inabah membawa hikmah, diantaranya menjadi jembatan emas untuk menarik masyarakat luas. Para pakar ilmu kesehatan, pendidikan, sosiologi, dan psikologi, bahkan pakar ilmu agama mulai yakin bahwa agama Islam dengan berbagai disiplin ilmunya, termasuk tasawuf dan tarekat, mampu merehabilitasi kerusakan mental dan membentuk daya tangkal yang kuat melalui pemantapan keimanan dan ketakwaan dengan pengamalan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Setelah menjalani masa yang cukup panjang, Abah Anom sebagai guru mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dengan segala keberhasilan yang dicapainya melalui perjuangan yang tidak ringan, dipanggil Sang Kholik kembali ke Rahmatullah pada hari Senin tanggal 5 September 2011 pukul 11.55 dalam usianya 96 tahun. Pemikiran Abah Anom. Yang pertama adalah akhlak. Salah satu metode Abah Anom dalam bidang pendidikan akhlak tasawuf adalah mengenai riyadhah. Tujuan utama dari riyadhah adalah agar murid dapat mencapai maqam fana fi syekh atau lebur dalam diri syekh. Dengan melakukan olah batin, riyadhah dapat melatih jiwa untuk memahami dan merasakan kebesaran Allah sehingga terhindar dari jalan kesesatan. Abah Anom menjelaskan bahwa kebajikan yang dilakukan dengan kedamaian hati dan dengan bersikap tunduk dan tenang atau khusyuk adalah satu-satunya cara untuk mencapai unsur-unsur yang diperlukan untuk kemajuan zahir dan batin, baik di dunia maupun alam selanjutnya. Semuanya bergantung pada keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah zikir. Tarekat dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur, di mana tarekat itu pada hakikatnya adalah zikir. Dalam kitab tersebut ada subjudul Fi Bayan Zikir Allah wa Atarihi fi al-Tarbiyat al-Rohaniyah yang menjelaskan bagaimana membiasakan diri untuk mengucapkan zikir kepada Allah memiliki banyak manfaat. Abah Anom menjelaskan bahwa kesediaan untuk mengikuti keinginan dan godaan setan adalah biangnya penyakit hati. Ini akan menghasilkan hal-hal negatif seperti kekerasan, dan masyarakat akan menjadi individualis serta menghilangkan rasa kasih sayang yang menyatukan manusia. Dengan demikian, prinsip gotong royong akan hilang. Abah Anom juga menyatakan bahwa keadaan seperti ini dapat memicu konflik brutal yang dapat membunuh umat manusia. Dan yang terakhir adalah kesehatan mental. Selain pemikiran dalam pendidikan akhlak dan zikir, Abah Anom juga terlibat dalam bidang kesehatan mental. Ia mendapat kepercayaan dari Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Pemda Tasikmalaya untuk menangani korban narkoba dan gangguan jiwa. Dalam kitab Akhlakul Karimah, Abah Anom menyatakan bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit batin yang mengakibatkan akhlak tercela. Dalam mukadimah kitab Miftahus Sudur, Abah Anom berkata, dalam mengobati manusia, yang pokoknya adalah rohnya dan hatinya, serta cara berpikir manusia itu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dianggap bahwa cara berpikir adalah sasaran intervensi untuk mengubah tingkah laku. Pola pikir dianggap memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengarahkan sikap, perasaan, dan tindakan seseorang. Abah Anom mengembangkan metode rehabilitasi spiritual inabah. Istilah inabah berasal dari kata Arab yang berarti pengembalian. Artinya mencerminkan tujuan untuk memulihkan jiwa dari perilaku maksiat kembali kepada ketaatan. Metode ini mencakup praktik mandi taubat, sholat, dan zikir sebagai cara untuk mengembalikan individu kepada jalan Allah. Pendekatan ini berfokus pada kesehatan jasmani dan rohani dengan harapan individu dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Pemikiran dari sosok inspiratif Kyai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau biasa dikenal dengan Abah Anom. Nah, beliau ini punya banyak ajaran yang gak cuma dalam urusan ibadah, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas satu persatu pemikirannya. Pertama, kita bahas tanbih. Kata ini asalnya berasal dari bahasa Arab, yaitu nabaha, yang artinya peringatan. Nah, di tekian ini, tanbih ini tuh bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi juga pedoman hidup. Jadi, tanbih ini tuh isinya petua dari Abah Anom yang ngajarin kita untuk hidup dengan sikap rendah hati, saling menghormati, dan
meremehkan orang lain. Contohnya, kalau kita lihat ada orang susah ya jangan cuek gitu. Justru kita itu diajak untuk ringan tangan, peduli, dan bantu semampunya. Tapi nggak cuma itu, Abah Anom juga itu menekankan pentingnya introspeksi diri. Kalau ada masalah atau kesulitan dalam hidup, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Coba dia lihat ke dalam diri kita sendiri. Barangkali ada yang perlu kita perbaiki. Dengan begitu, kita tuh bisa jadi pribadi yang lebih baik dan hidup jadi lebih damai di dunia maupun di akhirat. Lanjut ke zikir. Nah, ini tuh salah satu amalan utama di TKN. Kalau zikir di sini itu ada tata cara khususnya. Biasanya dilakukan setelah sholat wajib, diawali dengan membaca Al-Fatihah, terus istighfar, lalu ada pengulangan kalimat tauhid seperti la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Selain itu juga ada sholawatan dan doa-doa tertentu. Nah, kenapa sih zikir ini tuh penting banget? Karena zikir ini tuh bikin hati kita jadi lebih bersih, lebih tenang, dan semakin dekat dengan Allah. Gak cuma itu, zikir ini juga membantu kita untuk lebih fokus sama tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mencari ridha Allah. Sekarang kita bahas khotaman. Kalau yang ini biasanya dilakukan secara bersama-sama, kayak pengajian gitulah ya. Isinya apa aja sih? Ada pembacaan Al-Quran, zikir bareng, dan doa-doa tertentu. Tujuannya itu kayak gimana? Tujuannya itu untuk memperkuat hubungan spiritual kita itu dengan Allah dan mengingatkan pentingnya Al-Quran dalam hidup kita. Nah, khotaman ini tuh jadi momen untuk menyatukan para murid tarekat biar mereka tuh tetap semangat dan terjaga dalam menjalankan ajaran yang diajarkan Abah Anom. Selanjutnya ada manakiban. Kalau ini teman-teman mungkin udah gak asing lah ya. Manakiban itu acara mengenang dan menghormati pendiri tarekat, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi di acara ini tuh biasanya kita baca riwayat hidup dan kisah-kisah karomah beliau. Tapi gak cuma itu, ada juga ceramah keagamaan, zikir, dan doa-doa bersama. Menurut Abah Anom, manakiban itu bukan cuma tentang mengenang sosok besar, tapi juga untuk memperbarui semangat spiritual kita. Nah, dengan mengenal lebih dalam sosok Syekh Abdul Qadir, kita tuh bisa lebih mencintai ulama dan meneladani perjuangan mereka. Terakhir kita bahas talqin dan baiat. Nah, ini tuh proses penting bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan TKN. Yang pertama itu talqin. Talqin itu semacam pengajaran zikir khusus dari guru mursyid atau ke murid. Amalan zikir ini tuh nanti jadi pegangan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sementara itu baiat adalah janji setia murid kepada gurunya. Janji ini tuh gak main-main loh, karena murid itu berkomitmen untuk melaksanakan semua amalan dan petunjuk yang diberikan oleh guru. Nah, di TKN Suryalaya, proses talqin ini tuh biasanya dilakukan setelah sholat wajib. Abah Anom atau wakil talqin yang diangkat langsung memberikan bimbingan zikir kepada murid. Ini tuh penting banget karena talqin itu dianggap sebagai momen menanamkan benih zikir di hati murid supaya mereka itu selalu terhubung dengan Allah kapanpun dan dimanapun. Jadi teman-teman, ajaran Abah Anom itu gak cuma tentang ritual ibadah, tapi juga tentang bagaimana kita hidup sebagai manusia yang baik lewat tanbih, zikir, khotaman, manakiban, sampai ke talqin dan baiat. Kita diajak untuk lebih dekat dengan Allah, lebih peduli dengan sesama, dan introspeksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witria Yuliana dari kelas TP5C. Di sini saya akan sedikit membahas tentang tasawuf menurut Abah Anom. Tasawuf menurut Abah Anom adalah ajaran spiritual yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kesadaran batin dan penghayatan terhadap hakikat kehidupan. Abah Anom yang dikenal sebagai seorang kiai dan ulama yang sangat dihormati, menekankan pentingnya kesadaran dalam menjalani hidup dengan penuh kebersihan hati, kesabaran, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pandangan Abah Anom, tasawuf bukan hanya tentang ritual dan ibadah lahiriah, tetapi lebih kepada perubahan hati dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap Allah. Hal ini dapat dicapai melalui zikir, merenung, dan berusaha untuk selalu berada dalam keadaan sadar dan dekat dengan Tuhan. Nah, Abah Anom juga sering mengajarkan bahwa tasawuf adalah jalan menuju pencerahan batin yang akan mengarah pada kesadaran akan keesahan Tuhan dan penghayatan yang lebih dalam terhadap ajaran Islam. Salah satu inti ajarannya adalah pentingnya membersihkan hati dan menjaga akhlak agar setiap tindakan yang kita lakukan senantiasa berorientasi pada ridho Allah. Abah Anom juga memandang bahwa tasawuf memiliki dua dimensi utama. Yang pertama, pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs, yang berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti keserakahan, kebencian, dan keangkuhan, serta mengisinya dengan sifat-sifat mulia seperti sabar, ikhlas, dan cinta kasih kepada Allah. Yang kedua, pernyatuan dengan Tuhan atau ittihad, yang merupakan tujuan akhir tasawuf, di mana seseorang mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat Tuhan dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Abah Anom juga mengajarkan bahwa dalam tasawuf, amalan batin seperti zikir, tafakur, dan mujahadah sangat penting. Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana amalan tersebut tercermin
dalam kehidupan sosial seperti berbuat baik kepada sesama, menjaga hubungan harmonis, serta mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam berinteraksi. Selain itu, Abah Anom sering menekankan bahwa tasawuf itu bukan untuk mencari keistimewaan atau kekuatan tertentu, melainkan lebih untuk mendapatkan ketenangan hati, kedamaian batin, dan kedekatan yang sejati dengan Allah. Dalam ajaran beliau, tasawuf juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat, agar seseorang tidak terjebak dalam keduniawian tetapi juga teguh pada jalan spiritual. Oke, yang selanjutnya ada karya-karya Abah Anom. Yang pertama itu ada Ukudul Juman. Nah, secara bahasa, ukud itu artinya ikatan-ikatan dan juman artinya permata. Jadi, Ukudul Juman adalah ikatan-ikatan atau mata rantai permata. Nah, kenapa kitab ini diberi judul dengan Ukudul Juman? Karena antara lain isinya itu berisi tawasul. Nah, dalam kitab Ukudul Juman ini terdapat 3 ajaran, yaitu yang pertama ada wirid, yang kedua ada khataman, dan yang ketiga ada silsilah TQN itu sendiri. Nah, yang pertama tadi wiridan. Nah, wiridan ini ialah zikir yang harus dipraktekkan oleh ikhwan TQN setiap selesai melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari semalam, atau yang biasa kita sebut dengan sholat fardu. Nah, jika berada dalam keadaan darurat, cukup berzikir jahar sebanyak 3 kali saja, dan sebagai gantinya dapat dilaksanakan secara intens pada waktu senggang. Nah, yang kedua ada hataman. Nah, hataman ini adalah jenis zikir yang dilaksanakan oleh TQN Ikhwan juga, minimal itu 1 kali dalam seminggu. Nah, baik dilaksanakan secara bersama-sama maupun juga secara individu. Namun, pada umumnya, Ikhwan TQN itu melaksanakan hataman itu sebanyak 2 kali dalam seminggu secara berjamaah dengan bimbingan mubaligh atau wakil talqin setempat. Oke, karya Abah Anom yang kedua itu ada kitab Miftahus Sudur. Nah, miftah ini sendiri artinya alat pembuka ya teman-teman. Jadi bila mana nih, kolbu itu kan adalah kamar batin kita yang harus dibersihkan dari sifat tidak baik dan sifat hewani. Nah, kolbu juga harus dihiasi dengan akhlakul karimah. Jadi, kolbu itu jangan sampai gelap ya teman-teman. Harus bisa diterangi dengan zikir tentunya. Jadi, timbullah pertanyaan, masalahnya tuh bagaimana sih untuk membuka atau membersihkan atau juga menghiasi dan menerangi kolbu? Nah, jawabannya ada di kitab Miftahus Sudur ini. Nah, jadi dapat dikatakan, kitab Miftahus Sudur ini merupakan panduan lengkap agar zikir yang kita lakukan itu bisa efektif dan juga dapat melahirkan energi sehingga dapat mengangkat, menerbangkan, atau memi'rajkan ruhani kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kolbu bersama Allah namun badannya berkhidmat di tengah kehidupan sosial. Nah, karya Abah Anom yang ketiga itu adalah buku Akhlakul Karimah. Nah, buku ini adalah konsep pendidikan akhlak yang dikembangkan oleh pangarsa Abah Anom sendiri. Nah, konsep ini berfokus pada pembentukan akhlak mulia yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis tentunya, dengan tujuan menciptakan manusia yang memiliki akhlakul karimah melalui pengalaman zikir, pengamalan zikir, peningkatan iman, dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, metode pendidikan akhlak ini melalui pondok pesantren Suryalaya yang dipimpin setelah ayahnya wafat. Nah, buku Akhlakul Karimah karya Abah Anom ini menjadi pedoman penting dalam membentuk akhlak mulia bagi umat Islam, khususnya di TQN itu sendiri ya teman-teman. Nah, karya yang selanjutnya ada buku Mankobah, di mana buku Mankobah ini menceritakan tentang kehidupan beliau, kepribadian beliau, juga perjalanan spiritual Abah Anom. Nah, selanjutnya ada buku ibadah, di mana buku ibadah ini dirancang untuk pengikut TQN, khususnya
untuk bisa mempelajari tata cara ibadah dengan sangat detail tentunya ya teman-teman. Nah, di dalam buku ini tercantum yaitu tata cara sholat tentunya, doa-doa zikir, riyadhah, juga ada amaliyah sehari-hari. Dan yang terakhir, ada buku himpunan sholat sunnah lengkap. Tidak jauh berbeda dengan buku ibadah, di buku ini dicantumkan bagaimana tata cara sholat sunnah dan jenis-jenisnya. Juga tata cara pelaksanaan sholat sunnah itu sendiri dan amaliyah kesehariannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.